Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan self-formulation chloroquine fosfat yang beranggotakan Isnopi Nurmalasari, Yuliza, dan Sylvia Mutiara. Formula yang kami gunakan yaitu chloroquine fosfat 4%, chlorobutanol 0,5%, benzil alkohol 1%, aquapro injeksi E30 ml. Alasan pemilihan formula karena sesuai dengan tujuan pemberian yaitu anti malaria, di mana dalam penyakit ini penginfeksi berkembang dalam eritrosit dan mencerna hemoglobin, sehingga untuk mencapai efek cepat maksimal digunakan sediaan injeksi. Alasan pemilihan zat tambahan pada formula yaitu tujuannya penambahan chlorobutanol yaitu untuk antimikroba. Hal ini dikarenakan sediaan yang dibuat merupakan sediaan multidos sehingga untuk menghindari kontaminasi dari lingkungan, kemudian dilakukan penambahan benzil alkohol. Tujuannya untuk mengoksidasi perlahan. Oleh karena itu, sediaan akan tetap stabil untuk waktu yang lama. Uraian dan analisis farmakologi. Yang pertama itu ada bentuk sediaan zat aktif, klorokium fosfat. Hal ini dikarenakan jika digunakan klorokium base tidak larut dalam pembawa api, karena klorokium base merupakan zat aktif tidak larut dalam air. Yang kedua adalah mekanisme kerjanya, itu kegagalan menginaktivasi heme atau bahkan peningkatan toksisitas kompleks obat heme diduga membunuh parasit melalui kerusakan oksidatif terhadap membran. Ada farmakokinetikanya yaitu ADME, terus ada indikasi dosisnya. Klorokium digunakan untuk mencegah atau mengobati malaria, penyakit menular yang disebabkan oleh nyamuk atau terinfeksi parasit. Kemudian ada dosisnya, ada macam-macam dosis. Kemudian ada kontraindikasinya. Terus ada aturan pakai. Aturan pakai itu pengobatan dimulai 1 sampai 2 minggu sebelum pergi ke daerah rawan malaria. Terus kemudian ada efek sampingnya. Efek sampingnya itu gangguan penglihatan, hilangnya pendengaran atau telinga berdengung, kejang, lemah otot akut, mual, dan lain-lain. Kemudian ada toksisitas dan interaksi obat. Selanjutnya yaitu perhitungan. Yang pertama yaitu perhitungan tonisitas, di mana zatnya chloroquine fosfat, klorbutol, benzil alkohol yang sudah diketahui data TB dan konsentrasinya, maka didapatkan hasil A sama dengan 0,445. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus. W sama dengan 0,52 dikurangi A dibagi B, didapatkan hasil 0,1302 gram per 100 ml. Selanjutnya yaitu perhitungan tonisitas yang sebenarnya, yaitu 0,9 dikurangi W, maka didapatkan hasil 0,7698 gram per 100 ml atau hipotonis. Maka untuk mengisotoniskan kita harus menambahkan NaCl. NaCl yang ditambahkan yaitu 39,6 mg per 30 ml. Selanjutnya yaitu perhitungan volume sediaan yang dilebihkan. Yang digunakan adalah pial, maka rumusnya N kali C ditambah 2 mili didapatkan hasil 63 mili. Selanjutnya yaitu perhitungan bahan untuk satu batch. Untuk chloroquine fosfat 2,52 gram, korbutol 0,315 gram, benzil alkohol 0,63 mili, NaCl 0,08316 gram, aqua pro injeksi 59,452 mili. Untuk perhitungan yang lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada layar video. Selanjutnya yaitu prosedur pembuatan. Yang pertama dinyalakan LAF, kemudian ditunggu selama 30 menit. Ditimbang semua bahan, dipanaskan aqua pro injeksi atau api. Kemudian dilarutkan chloroquine menggunakan aqua pro injeksi massa 1, kemudian dilarutkan klorbutol dan benzil alkohol menggunakan api massa 2. Dicampurkan massa 1 dan massa 2, kemudian ditambahkan sisa aqua pro injeksi. Kemudian disaring menggunakan membran filter dan dimasukkan ke dalam pial. Yang selanjutnya yaitu evaluasi sediaan. Ada evaluasi secara fisika, kimia, dan biologi. Evaluasi secara fisika ada penetapan volume injeksi dan wadah, kemudian pemeriksaan bahan partikulat, pemeriksaan pH, keseragaman kandungan, evaluasi kejernihan, dan uji kebocoran. Evaluasi secara kimia, identifikasi dan penetapan kadar. Kemudian evaluasi biologi, uji sterilitas, uji endotoksin, dan uji pirogen. Selanjutnya saya di sini akan membahas tentang kemasan. Kemasan ini dibagi menjadi 3 golongan, yaitu kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier.
di mana kemasan primer ini menggunakan pil 30 ml, lalu kemasan tersier menggunakan dus. Di dus ini tercantum nama produk obat yaitu Sitaquin, nama zat aktif obat yaitu kloroquine fosfat, dan diproduksi oleh PT Yesi Pharma Bandung Indonesia, dan tercantum juga nomor batch, nomor reg, dan expired date. Di dalam dus ini terdapat kemasan sekunder yaitu label dan brosur. Di dalam brosur ini tertera komposisi, indikasi, kontraindikasi, dosis, cara pemakaian, efek samping, dan penyimpanan. Dan obat ini harus menggunakan resep dari dokter karena obat ini tergolong dalam obat keras. Sekian presentasi dari kelompok 1 tentang injeksi kloroquine fosfat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.